Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Pangesti, NPM 17410039, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian praktik mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Ragam Bahasa sebagai Alat Komunikasi. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa yang terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Next. Bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai dasarnya dinamakan ragam bahasa tulisan. Jadi dalam ragam bahasa lisan kita berurusan dengan lafal. Dalam ragam bahasa tulisan kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua ragam tersebut memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan antara ragam bahasa lisan dan tulisan itu sama. Next. Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan media seperti ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Seperti ciri-ciri ragam lisan memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kemudian tergantung kondisi, ruang, dan waktu. Tidak memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh berlangsung cepat. Contohnya seperti saya sudah membaca buku itu. Next. Ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Ciri-cirinya seperti tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, dan kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, dan mimik muka hanya terbantu dengan tanda baca. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Next, yang kedua, ragam bahasa Indonesia, cara pandang penutur. Seperti satu, ragam dialek. Ragam daerah atau dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Yang dua, ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh
kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Yang ketiga, ragam bahasa resmi dan tak resmi. Yang pertama, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Yang kedua, ragam tak resmi. Ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi, seperti dalam pergaulan dan percakapan. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Contohnya, ragam hukum. Dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Ragam bisnis, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Ragam sastra, cerita ini menggunakan flashback. Ragam kedokteran, anak itu menderita penyakit kwashiorkor. Kesimpulannya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan tulisan. Pada ragam bahasa baku tulisan, diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan. Sedangkan ragam bahasa lisan diharapkan para warga Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa dengan baik serta bertutur kata sopan sebagai pedoman yang ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari hasil makalah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.